Saya akan sedikit menjelaskan tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada sistem operasi Windows dan Mac OS. Di sini saya akan mengenalkan atau menjelaskan tentang sel pada worksheet Excel. Langsung saja, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel versi 2016. Karena di laptop saya versinya yaitu 2016. Langsung saja. Pada bagian atas ini yang bernama File, Home, Insert, Back Layout, Formula, Data, Review, View, dan Help ini dinamakan dengan menu bar. Menu bar adalah sederetan menu yang dapat digunakan di mana ia mempunyai submenu masing-masing. Yang kecil-kecil ini di bawahnya, di dalamnya ini namanya submenu. Submenu ini masing-masing sesuai dengan fungsi dari menu barnya. Dan submenu yang kecil-kecil ini dinamakan toolbar. Toolbar. Kalau yang di bagian atas yang dia memiliki nama Book 1 Excel ini dinamakan nama dokumen atau judul dokumen. Judul dokumen fungsinya yaitu menampilkan judul program dan dokumen aktif atau nama file dari lembar kerja yang sedang aktif. Kemudian di sini tempat saya mengetik ini namanya formula bar. Formula bar adalah tempat kita untuk mengetikkan rumus-rumus yang akan kita gunakan nantinya. Yang mana pada Excel ketika akan menuliskan rumus harus diawali dengan sama dengan seperti ini. Kemudian pada bagian bawah ini yang bernama sheet 1 ini namanya itu lembar kerja yang aktif yang sedang kita buka. Ini namanya worksheet yang aktif. Kalau yang ini yang berisikan kotak-kotak kecil ini dinamakan lembar kerja atau workbook, di mana baris ini nantinya berisikan informasi halaman, section, letak insertion point, dan tombol pengendali. Kemudian misalnya saya di sini mengeklik di salah satu kotak sini misalnya. Ini tempat saya mengeklik ini dinamakan dengan sel yang aktif. Sel yang aktif ini memiliki nama C7. Kenapa bisa C7? Karena tempat saya mengeklik ini tadi, ia berada pada kolom C dan baris ke-7. Kolom adalah ini, bagian yang bergaris horizontal yang berisikan huruf-huruf abjad A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Sedangkan baris yaitu ini barisan angka atau nomor dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Pada Microsoft Office Excel yang saya gunakan ini adalah versi 2016, yang mana ia memiliki jumlah baris
1.048.576 baris dan memiliki jumlah kolom 16.384 kolom. Nah, pada tampilan Microsoft Office 2016 dan 2013 itu hampir sama. Namun ada yang membedakan antaranya dengan Microsoft Office 2007, yang mana pada bagian pojok atas ini, pada Microsoft 2013 dan 2016 tidak terdapat Office button, sedangkan 2007 ada Office buttonnya. 2007 itu ada Office buttonnya. Seperti itu. Kemudian, pada bagian bawah untuk menggeser ke kanan dan ke kiri, ini tadi namanya penggulung horizontal. Nah, kalau yang bagian samping untuk menggeser ke atas dan ke bawah disebut dengan penggulung vertikal. Nah, demikian pengenalan tampilan worksheet Excel dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat worksheet baru atau membuat lembar kerja. Nah, langsung saja di sini dapat diperhatikan pada bagian bawah ada simbol plus atau tambah. Nah, untuk membuat worksheet baru atau lembar kerja, kita bisa mengeklik tanda tambah ini satu kali. Kita mengeklik kiri satu kali. Nah, sudah. Nah, ini sudah kita mempunyai lembar kerja baru. Namanya sheet 2, lembar 2. Nah, yang mana lembar ini juga bisa kita ganti nama. Caranya bisa dengan kita klik 2 kali, klik kiri 2 kali. Kemudian, misalnya di sini saya ganti namanya menjadi data normal. Sudah jadi. Nah, kita juga bisa memberikan warna pada kolom ini. Caranya dengan mengeklik kanan satu kali. Nah, kemudian akan muncul menu ini. Menu insert, kemudian delete, rename, move or copy, view code, protect sheet, tab color, hide, select all sheet. Nah, untuk mewarnanya kita pilih pada option tab color. Nah, kita akan mewarnainya dengan warna hijau. Kita pilih warna hijau. Sudah. Dia sudah berwarna hijau. Worksheet baru sudah siap. Saya akan mencoba menjelaskan tentang format sel atau pengaturan sel. Jadi, format sel ini yang sering dipakai saat kita bekerja menggunakan Excel, terutama membuat tabel. Format sel itu ada banyak. Ini saya hanya menjelaskan yang sering kita gunakan pada pekerjaan, misalkan untuk membuat mata uang, misalnya rupiah atau Rp atau dolar, persen, waktu, dan teks. Untuk format sel, kita bisa lihat di menu Home.
Untuk contoh pertama, yaitu misal kita mata uangnya ngetik 12 juta. Nah, untuk Rp-nya atau rupiahnya itu jangan diketik manual. Karena kalau ngetiknya manual, nanti kalau ngitung pakai rumus, yang manual tuh nggak kehitung. Nah, ini misalnya 12 juta ya. Kita pilih di menu home, kita ubah formatnya. Kita ubah formatnya menjadi rupiah. Jadi ini ngetiknya nggak usah manual. Untuk yang kedua yaitu contoh untuk ngetik angka persenan. Kalau mau ngetik persenan, misalnya itu 20%. Itu aturannya tuh nggak sama kayak yang mata uang. Jadi kalau persen, formatnya harus diatur pas di awal. Sebelum kita ngetik 20 itu harusnya kita udah ganti formatnya ke persen. Nanti kalau kita enter, hasilnya langsung 20% gitu. Untuk contoh yang ketiga yaitu penulisan waktu. Ini saya kasih contoh tanggal 13 Maret tahun 2000. Formatnya kita ganti juga yang date atau enggak gitu yang long date. Untuk yang terakhir untuk teks, ini kita pakai untuk nulis yang ada angka kosongnya. Ini aturannya sama kayak persen tadi, jadi disarankan mengubah formatnya dulu. Tetap di menu yang sama di home, kita ubah formatnya dulu. Kita cari yang teks. Nah, setelah ketemu, nah untuk teks ini ada cara lain yang bisa dipakai. Langsung nggak usah ngubah-ngubah dari formatnya yang di atas, ntar langsung ke ubah. Itu pakai tanda petik atas 1, dan ini dicoba, di enter, kosongnya nggak hilang. Perkenalkan, nama saya Naili Ulia, saya dari anggota kelompok 3. Di sini saya akan sedikit mempraktekkan tentang pengaplikasian menu-menu pada tab insert. Berikut penjelasan dari kami. Nah, yang pertama yaitu menu tabel pada tab insert. Pengaplikasiannya yaitu pertama-tama kita sebelum masuk ke halaman Excel ini, kita klik 2 kali pada icon Excel. Sebelumnya mohon maaf ya, layarnya gambarnya saya kecilkan karena kalau penuh nanti nggak kelihatan yang sebagian. Oke, yang selanjutnya kalian pilih data yang akan kalian buat tabel. Setelah menentukan datanya, kita buat tabelnya dengan cara klik sel kiri pada menu Excel, kemudian klik Shift pada keyboard, kemudian kalian tentukan tabel yang akan kalian buat data. Contohnya kita buat 10 kolom.
Kemudian setelah itu kita klik insert. Nah, dalam insert ini terdapat dua menu, yaitu pivot table dan table. Namun kita akan buat tabel kan ya. Kita klik menu tabel. Nah, kemudian akan muncul jendela baru seperti ini. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, tabelnya akan muncul seperti ini. Nah, begini cara membuat tabel pada Microsoft Excel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah inserting gambar atau memasukkan gambar pada Microsoft Office Excel. Langsung saja, pertama-tama yaitu kita masuk pada menu insert. Nah, sudah. Kemudian kita pilih pictures. Ini kita klik. Nah, kemudian kita pilih this device. Kemudian sudah muncul gambar pada dokumen komputer kita. Nah, di sini saya akan memilih gambar ini. Kita klik, kemudian kita pilih insert. Sudah. Nah, gambar sudah masuk ke Excel. Ini gambar yang saya pilih tadi. Kita bisa mengatur letaknya sesuai kebutuhan kita. Sudah. Sangat mudah memasukkan gambar pada Microsoft Excel. Kemudian yang selanjutnya yaitu cara memasukkan grafik atau inserting grafik. Nah, sebelum kita membuat grafik, kita harus menyiapkan data dalam bentuk kolom seperti ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkannya, yakni data hasil belajar yang disebutkan dengan Y dan jumlah yang disebutkan dengan X. Nah, untuk membuat grafik, pertama-tama yaitu kita blok variabel hasil belajar ini ke bawah. Nah, sampai bawah. Kemudian kita masuk pada menu insert. Kemudian kita ke recommended chart. Di sini ada beberapa pilihan grafik yang dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini saya menggunakan grafik ini. Kemudian kita klik. Nah, muncul beberapa pilihan dan saya memilih ini. Kita klik. Nah, kita bisa mengubah filternya seperti ini atau ini. Terserah. Ini aja. Ini sudah jadi grafik hasil belajar. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat hyperlink pada Microsoft Office Excel. Yang pertama kita akan lakukan yaitu membuat latar belakang. Latar belakang untuk tombol hyperlink. Itu dengan cara kita blok sel yang akan kita gunakan dengan klik shift, kemudian kita pilih merge and center. Nah, semua bagian sudah
tergabung menjadi satu. Dan kita akan memberikan warna pada latar ini sesuai keinginan kita. Nah, seperti ini tampilannya. Setelah memberikan warna pada latar, kemudian kita akan membuat tombol hyperlink atau tombol otomatis dengan cara klik insert, kemudian shapes. Nah, kita pilih sesuai keinginan kita. Saya akan memakai oval. Kemudian saya akan beri shape effect. Saya akan beri efek preset yang satu ini ya. Nah, kemudian kita beri tulisan, klik kanan, kemudian edit text. Kita akan beri tulisan. Nah, sebelum itu saya tadi sudah membuat data ya di sheet 2. Nah, seperti ini. Saya sudah membuat data nilai belajar siswa. Kita kembali ke sheet 1. Nah, kita akan masukkan nilai siswa. Kemudian kita atur besar kecilnya tulisan, atau bisa kita ubah bentuk tulisannya ya. Nah, kita juga bisa beri warna pada tulisannya. Saya akan menggunakan warna hitam. Nah, setelah seperti ini, supaya tombol ini bisa terhubung dengan sheet yang kedua tadi, caranya kita klik, kita pilih menu insert, kemudian kita pilih yang hyperlink atau links. Setelah itu kita pilih yang paste in this document. Nah, kemudian kita hubungkan pada sheet 2 dan kita pilih OK. Nah, kita akan mencoba apakah tombol ini sudah terhubung dengan sheet yang kedua tadi. Kita klik ya. Nah, supaya dari sheet 2 ini kita bisa kembali ke halaman awal, kita bisa membuat tombol lagi dengan cara klik insert, kemudian kita pilih shapes dan kita pilih tombol. Aku pilih yang oval dan kita buat seperti tadi. Nah, terus aku mau kasih shapes effect preset, kemudian aku pilih yang ke 1 dan kita klik kanan, edit text.
kemudian kita kembali ke tab home, kita pilih kemudian kita bisa atur besar kecil tulisan ya, sesuai selera kita. Kemudian kita hubungkan tombol ini ke sheet 1, tombol kembali yang tadi ya. Caranya kita klik insert, kemudian hyperlink, dan kita pilih paste in this document, kemudian kita pilih sheet 1 dan OK. Nah, kita coba apakah tombol ini sudah terhubung dengan halaman awal tadi. Nah, kita akan coba. Nah, begini cara pengaplikasian atau cara membuat hyperlink pada Microsoft Office Excel. Yang selanjutnya yaitu cara memasukkan teks dalam Microsoft Office Excel. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan teks dalam Microsoft Office Excel kan singkat dan biasanya hanya terdiri dari satu baris saja. Namun meskipun demikian, dalam sel Microsoft Office Excel dapat kita isi dengan 2 atau lebih teks dengan menggunakan line break. Nah, kemudian saya akan mencontohkan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu bisa disebut cara yang pertama atau manual gitu ya. Yang pertama yaitu kita klik sel yang akan kita isi dengan teks. Nah, yang kedua ketikkan teks. Nah, kemudian kita enter. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan line break. Dengan cara yang pertama kita klik sel yang akan kita isi dengan teks, kemudian kita ketikkan teks yang akan kita gunakan. Saya akan mengetik atau menuliskan kebersihan bagian, atau bisa kita satu kata gitu ya. Kemudian setelah kita ketikkan kebersihan, kemudian kita klik ALT plus enter. Nah, kemudian kita ketikkan teks yang kedua adalah kemudian setelah itu kita enter. Nah, kita dapat menggunakan cara yang pertama atau cara manual tadi. Kemudian kita bisa menggunakan line break ini. Oke, saya akan melanjutkan ke pengaturan halaman. Mohon maaf, saya di sini tidak ada data yang mungkin bisa dibuat praktek. Ini saya bikin sampel seperti ini buat kita cari kita buat halaman di Microsoft Excel. Yang pertama kita klik di bagian di bawah print titles, kita klik, kemudian akan muncul page, margin, header, footer, dan sheet. Kita klik yang header atau footer. Terus misal kita mau di bawah, kita klik yang ini. Terus kemudian
kita tinggal pilih kita mau di samping sebelah kiri, di tengah, ataupun di kanan. Kita buat contoh yang di tengah. Terus kemudian kita klik dan gini, langsung kita klik OK. Nah, muncul. Terus ada pilihan di sini, ada pack 1, terus pack 1 dari berapa gitu, bisa kita coba yang ini, yang kita klik pack 1 off 1, terus kita print gini, kita lihat di sini menjadi 2 halaman. Pack 1 off. Nah, ini jadi ada 2 halaman. Kita klik yang selanjutnya, jadi pack 2 off 2. Jadi di situ untuk pengaturan, sekali lagi kita klik di bawah ini, kemudian klik yang ini, terus kemudian yang ini juga bisa diganti, misal halaman hal berapa gitu, kita klik, kita ketik hal seperti ini, dan ininya off-nya kita ganti per. Untuk yang pack ini nggak usah dirubah, ini karena halaman berapa dari berapa gitu, jadi kita langsung OK. Nah, jadi langsung halaman 1/1 gitu. Kalau mau cuma halaman 1, 2 gitu, langsung di sini pilih yang ini. Ini saya pakai sampel yang tadi. Kalau kita lihat kembali, halaman 1 dari 2. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.